السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Di pagi hari ini kita berada di tempat yang sangat mulia. Ahabbu buq'atin 'alal ardi ilallah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu di masjid. Kalau tempatnya saja dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang berada di dalam tempat yang dicintai oleh Allah ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka sebuah kebahagiaan yang luar biasa dalam jiwa dan kehidupan kita. Tadi kita mendengar imam kita membacakan ayat yang sangat menyentuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi ulun tanya surah apa, kata saudara kita, Ustaz siapa? Farhan. Mudah-mudahan selalu Farhan itu artinya gembira, senang. Mudah-mudahan selalu senang dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena nama itu adalah doa. Surah Asy-Syu'ara. Sebelum kita masuk ke kajian kita, imam kita di rakaat pertama tadi membacakan ayat surah Asy-Syu'ara ayat 87 dan seterusnya. Allah berfirman tadi, wala tukhzini yawma yub'atsun. Allah menceritakan yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ini doa dan harapan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan saya nanti pada hari kiamat. Jadi yang ada di benak beliau itu adalah pandangan hidup yang sangat jauh ke depan. Bukan hanya pandangan kehidupan duniawi, tapi pandangan hidup beliau jauh ke depan tentang akhirat. Beliau meminta kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan ya Allah saya nanti pada hari kiamat. Ini yang ada di dalam doa dan harapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi, Bapak. Kayak apa lawan kita? Mestinya kita lebih banyak, tapi kita ini sebenarnya sudah diingatkan dengan kalimat maliki yaumiddin setiap salat kita baca itu. Supaya kita apa? Kalau Nabi Ibrahim keluar dari jiwa beliau karena kesadaran beliau dengan pandangan hidup yang jauh ke depan, bukan hanya duniawi tapi ukhrawi. Kalau kita diingatkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Fatihah itu maliki
yaumiddin, hari yang akan datang, hari kiamat. Cuman kadang-kadang kita membaca aja ini ayat. Kada ingat imbah keluar pada masjid tuh, melakukan dosa pulang, maksiat pulang. Ya lah, padahal diingatkan. Allah perlu menjadi bahan renungan lawan kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang nabi saja selalu meminta kepada Allah untuk jangan sampai dihinakan nanti di hari akhirat. Apalagi sambungan itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Karena pada hari itu nanti harta yang banyak triliunan tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada sogok, tidak ada riswah, karena kawal itu ditebus, tidak ada tebusan dengan harta. Mungkin itu kada bolehlah banyak harta, boleh, tapi kita gunakan untuk hari nanti yang tidak ada gunanya lagi. Kalau sekarang harta itu masih berguna, maka manfaatkanlah harta itu dengan sebaik-baiknya, karena nanti harta itu tidak ada sama sekali gunanya. Karena ada lalu, karena berguna, karena kita tidak membutuhkan itu lagi. Karena sesuatu yang berharga itu Bapak Ibu adalah di saat kita membutuhkan. Yalah. Kalau kita membutuhkan tapi kita ada, atau ada tapi kita kadang membutuhkan, apa artinya? Kalau saya jauh-jauhin, orang kasih contoh. Kita umpamanya suatu saat kena musibah, bakapal, karam kapal di sungai yang luas. Kira-kira ATM yang ada di kantong kita tuh, yang isinya tuh mungkin miliaran, triliunan mungkin, adalah manfaatnya lah. Berharga lah. Yang berharga apa saat itu? Pelampung yang harganya mungkin hanya 1 juta atau atau 100.000, itu yang sangat berharga karena saat itu kita membutuhkan. Contoh lain, berisi emas 2 ton di rumah umpama, tapi parut lapar kada bebaras, orang berjual kada ada, apa kabar? Bergunalah emas nang 2 ton itu, jual ke pasar tuh kali orang, tapi hana menukar baras, sana menukar makanan, kada ada makanannya. Bergunalah, kira ada gunanya. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti hari akhirat ya Allah jangan engkau hinakan aku, karena harta yang banyak itu tidak ada manfaatnya sama sekali lagi. Sehingga ulama mengatakan, maka gunakanlah hartamu di saat kamu masih berada di dunia. Jangan pandang banyak sedikitnya Pak. Seorang yang kalau kau bersedekah, kalau kau berkorban karena belum sugih, nah ini salah. Bersedekahlah walau hanya 1.000 rupiah. Berkorbanlah walau hanya seekor kambing mengkawa, ya lah. Apalagi mau seekongan sapi sorangan, bolehlah, boleh. Kalau sapi, iyalah seekor. Jadi ayat ini kata ulama menjelaskan kepada kita, gunakanlah hartamu di saat masih bermanfaat. Bukan berarti harus banyak, bukan berarti harus banyak, tapi di saat bermanfaat. Wa imma kamu sendiri yang membutuhkan atau orang lain yang membutuhkan. Orang lain membutuhkan itu bisa datang hendak berhutang, ya kalau bisa datang hendak minta, ya. Kadang-kadang orang yang berhutang itu lebih membutuhkan daripada yang minta.
Karena kalau injak kada butuh mungkinnya kada perlu berhutang. Ya lah. La yanfa'u malun. Harta tidak ada gunanya. Wala banun, dan anak-anak kada kau membela lagi. Maka supaya anak kita itu bermanfaat, didiklah mereka ke jalan yang benar. Jangan tersalah. Apa yang paling bermanfaat? Nah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang lapang, yang selamat dari segala kesyirikan, selamat daripada dengki, selamat dari segala penyakit-penyakit hati. Lalu Allah katakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Maka surga itu disiapkan dengan seindah-indahnya bagi orang yang takwa. Sebaliknya wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan juga dipanaskan, disiapkan neraka jahim lil ghawin. Apa? Bagi orang-orang kafir yang sesat, atau bagi orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah. Dengan ayat ini aja baik kalau kita pegang dalam kehidupan ini, selamat kita sudah dunia akhirat. Tapi Allah sering mengulang-ulang memberikan nasihat kepada kita. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah. Lalu ditanya kepada orang-orang yang gawin tadi, orang-orang yang kafir, orang yang tidak mau menerima petunjuk tadi, kenapa dulu waktu di dunia kadang beribadah kepada Allah? Apakah yang kamu ibadahi selain Allah itu bisa menolong kamu? Jawabannya kada. Faqubkibu fiha wa hum wal ghawun. Maka dimasukkanlah mereka ke dalam neraka, dan orang-orang yang tidak menerima petunjuk. Wa junudu iblis ajmain, dan semua kawan-kawan iblis semua masuk ke dalam neraka. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Sedangkan setelah mereka dimasukkan, mereka di sana bertengkar, saling menyalahkan. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Saat itulah mereka sadar bahwa dulunya memang kita sesat. Apa tuntutan mereka? Idnu sawikum bi rabbil alamin wa ma adallana illal mujrimun. Kata mereka, yang membuat kita sesat dahulu itu kenapa? Karena orang-orang pendosa dan kawan kita, orang-orang maksiat yang membawai kita. Pamalana min syafi'in. Allah, kalau ada lagi yang kawan menolong kita ini, wala sadiqin hamim. Kalau ada lagi dulu kawan yang setia di dunia membawa kita kepada kemaksiatan, kalau tidak hilang sudahnya. Apa? Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, seandainya kita ini dihidupkan kembali di dunia, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Itu kira-kira tadi ayat pertama yang dibacakan oleh imam kita. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Tetapi sesungguhnya Tuhanmu, ya Allah masih menjelaskan, Tuhanmu dengan segala kekuasaannya tetap kasih sayang kepada hambanya. Kapan? Ketika ada kesempatan dia di dunia untuk kembali kepada Allah Subhanallah. Kemudian Allah ceritakan bagaimana Nabi Nuh dan kaumnya. Itu kira-kira sekelumit dari ayat kedua diceritakan tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Allah, luar biasa. Ya, kalau kita menghayati ayat-ayat Al-Quran itu, Masya Allah, luar biasa ya. Makanya nanti di dalam surah Nur ini dikatakan nurun ala nur, cahaya petunjuk hidayah di atas cahaya dan petunjuk hidayah.
Ya, apa itu? Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Mudah-mudahan kita sampai ke sana, nanti kita diberikan kesehatan, diberikan waktu, mudah-mudahan. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih membahas tentang tafsir surah An-Nur. Pagi hari ini insyaallah yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله بعد إكراههن Ghafurur Rahim. Allah. Terjemahnya, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Hendaklah menahan diri mereka-mereka yang tidak mampu untuk nikah. Hatta yughniyahumullahu min fadlih. Sehingga Allah berikan kekayaan kepadanya daripada karunia Allah. Walladzina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum, dan hamba-hambamu yang menginginkan perjanjian untuk merdeka, fakatibuhum, maka beri kesempatan kepada mereka untuk membuat perjanjian merdeka. In alimtum fihim khaira, kalau kalian mengetahui pada perjanjian itu nanti akan membawa kebaikan. Wa atuhum mimma lillah, dan berikanlah kepada mereka itu harta yang diberikan Allah kepadamu, alladzi atakum. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha, dan janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk berzina. In aradna tahassunan, karena fitrah manusia itu tidak mau berzina. Fitrah manusia itu tidak mau berzina. Fitrah manusia itu berkeluarga, kawin. Itu fitrah manusia. Litabtaghu 'aradal hayatid dunya, karena kalian hanya menginginkan harta dunia. Jadi budak-budak tuh, hamba-hamba perempuan itu disuruh berzina, dipaksa untuk mendapatkan uang. Wa may yukrihunna, dan siapa yang memaksa mereka, budak-budak perempuan dipaksa untuk berzina, kemudian uangnya diambil oleh majikannya, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah setelah mereka itu dipaksa untuk berzina, kalau mereka bertobat nantinya, Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha kasih sayang. Ini terjemahannya kira-kira seperti itu. Sebelumnya ayat wa ankihul ayyama minkum kemarin, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian, baik pun sendirian karena masih bujangan atau sendirian karena duda atau janda. Hukum nikah itu ulama membagi beberapa hukum. Yang pertama, hukumnya nikah itu wajib nikah. Yang kedua, sunnah, nikah itu hanya sunat saja. Dan yang ketiga, hukumnya mubah, boleh nikah, boleh kada. Dan yang keempat, hukumnya makruh, dibenci itu nikah. Ini dari sisi hukum lah. Dan yang kelima, hukumnya haram nikah. Itu aja. Kapan hukum wajib nikah? Kapan nikah itu wajib? Di saat yang pertama, wajib nikah itu kalau sudah mampu. Satu, sudah mampu. Mampu itu dua, mampu secara materi dan mampu secara maknawi, mampu memberikan nafkah dan keperluan istri secara zahir dan batin. Itu yang pertama, mampu.
Yang kedua, syaratnya wajib nikah itu adalah takut terperbuat zina. Takut berzina. Kemampuan ada. Kemudian takutan terperbuat maksiat zina. Maka orang itu wajib nikah. Kalau nya kada nikah berdosa. Berdosa. Sudah kawin maksudnya? Sudah kawin. Nikah kalau sudah dah. Tapi kada cukup. Kada cukup satu. Ada orang itulah. Ada orang kada cukup. Contoh orang kada cukup itu mungkin karena nafsunya tinggi. Ya Allah. Yang kedua karena jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Umpamanya keluarga di Banjarmasin. Dia mana? Di Arab sana. Jauh. Nah, kemampuan ada. Nah, kalau dia kada kawin, maka dia akan berzina karena kada tahan menahan nafsunya. Maka orang itu wajib nikah. Wajib. Itu. Wajib nikah. Bahkan didahulukan daripada kewajiban haji. Ini dua pilihan. Ada besi duit, naik haji kawa, nikah hendak. Nah, mana berdahulu? Kalau kada nikah tergelincir. Nah, mana nomor dahulu? Kayaknya dulu haji, nikah dulu. Jadi wajib dia mendahulukan nikah. Ini bagi orang yang mampu dan punya kebutuhan biologis yang tinggi daripada berzina. Zina itu macam-macam. Mut'ah itu termasuk zina. Nah, malah kada mampu bang. Hendak cuma kada mampu. Makanya solusinya dari ayat wal yasta'fifil ladzina la yajidu. Hendaklah menahani. Setelah kawajar menahani seorang termasuk nang tinggi je frekuensinya. Nah, hadis menjelaskan maka dengan puasa sudah jangan tahan juga aja. Nah, baru dicobai lagi sudah ketahan. Karena memang bayangannya itu sudah anak kawin terus. Ya. Lalu puasa itu karena orang kawin itu menyenangkan. Nah, puasa itu bagi sebagian orang melelahkan. Ya, butuh kesabaran. Hatta yughniyahumullahu min fadlih, dan nanti Allah akan memberikan solusi kepadanya. Orang yang tidak mampu untuk nikah kemudian dia iffah, menahan diri karena Allah pasti carikan jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Karena setiap kesusahan itu pasti ada kena jalan keluar. Pasti ada. Itu mindset harus ada di benak kita, itu orang yang beriman dalam kondisi apapun. Di saat terjadi kesusahan ingat, setelah itu pasti ada jalan keluar. Itu Al-Quran menjelaskan, bahkan 2 kali Allah menjelaskan itu. Ya Allah, inna ma'al usri yusra. Maka ujar Nabi apa? Nah, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sanggup untuk nikah, kawin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jangan ditahan-tahan. Kenapa?
fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu bisa menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, wa ahsanu lil farji, karena bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan siapakah kada kawan, fa alaihi bis-shaum, maka obatnya adalah puasa. Itu obat sementara. Obat sementara selama dia belum mampu. Kalau sudah mampu, kalau dia mau puasa, maka Allah menjanjikan hatta yughniyahumullah min fadli. Allah pasti mencarikan jalan keluarnya. Allah pasti. Fadl itu beda dengan ajr. Kalau ajrun itu balasan yang setimpal. Makanya gini, seseorang begawi di sebuah karyawan, di sebuah perusahaan karyawannya, gajinya 5 juta sebulan. Begitu akhir bulan digaji 5 juta, itu ngarannya ajr, gajian yang sesuai dengan hasil kerjanya itu. Tapi seseorang karyawan bagawi di perusahaan itu 30 hari sebulan, yang gajinya mestinya 5 juta dijulungi 50 juta, itu ngarannya fadal, lebih banyak. Itu antara manusia dengan manusia. Kalau fadlum minallah itu jauh di atas itu. Jadi beda. Karunia yang tidak setimpal dengan hasil, tapi diberi banyak, itu fadl namanya. Kalau ajar itu sesuai dengan yang sudah dijanjikan, itu ajar. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu bagi orang yang hendak nikah tapi kada mampu, itu adalah wija, obatnya. Obatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Nah, adapun orang yang mampu tapi kada takutan berzina, kada takutan tergelincir, maka hukumnya kawin itu adalah sunnah atau mandub. Kita punya istri, punya keluarga di Banjar, kemudian mau di Jakarta, bahkan, tapi kalau mungkin juga mampu aja menahan tidak berzina. Nah, kada apa. Hendak kawin silahkan, kada kawin kada apa juga gitu. Janganlah. Tapi kalau nya kawin sunnah itu menambahi. Nah, kalau yang pertama itu wajib, itu lebih baik daripada beribadah yang lain. Karena dalam Islam tuh orang yang wajib untuk nikah kemudian dia tidak nikah, itu seperti mau menyerupai orang-orang pendeta itu. Ya kalah. Tapi dibalik itu wah banyak biarawati yang amin. Ya kalah. Karena melawan fitrahnya. Nah, ini ayat menjelaskan kepada kita. Luar biasa lah rahmat Allah itu. Ada solusi terus tuh. Setiap ada hal yang mengarah kepada kemaksiatan, ada solusinya dalam Islam itu. Ada solusinya. Yang ketiga, mubah. Boleh nikah, boleh kan? Karena kada ada juga tuntutan untuk itu. Cukup aja sudah, nang ada aja sudah, cukup aja. Sudah ya dah. Jangan dicela juga. Ya Allah. Orang punya kemampuan, wajar. Sugihnya kenapa ada bini dua? Aku cukup aja sudah di sini lawan sekong itu apa? Cukup aja sudah. Ya Allah, ubah itu. Nah, ada juga yang makruh, dibenci oleh Allah itu nikah. Apa? Kalau inya nikah membuat dorar, membuat rusak inya, bukan istrinya, makruh, rusak. Orang bisa penyakit. Kalau dia kawin, istrinya itu kan perlu nafkah batin, ya lah. Nah, kalau dia laksanakan nafkah batin terhadap istrinya, dia ini gegaringan tahus. Tapi kalau kadanya sehat, nah itu makruh.
Atau orang yang kawin dengan orang kaya, seorang istri wanita kaya yang kebiasaan hidupnya itu mewah, ya Allah, tempat makanan, kendaraan mewah, ya kalau tempatnya, rumahnya bagus, kendaraannya masya Allah, ya Allah, makanannya masya Allah, kalau suatu makan iwak kering tiap hari kada, ya Allah, kawin lawan orang nang kada mampu, laki-laki. Yang tujuannya hendak mempreteli hartanya si perempuan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jorong bahari itu apa ya? Hendak umpat batang timbul aja. Karena bila batangnya tinggi dalam larinya, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makruh. Karena itu niatnya lebih baik, ya Allah. Bahkan nanti akan membawa kepada yang haram. Ada kawin itu haram hukumnya. Kalau mampu lalu memberi makan bini kawin, itu haram. Sehingga kena anak memberi makan bini itu mencari harta yang kalau halal, itu haram. Jadi wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Nah itu ringkasnya tentang hukum nih. Nah, kita arahkan ke diri kita masing-masing, kanan nang mana kita nih dah. Ya Allah, nang wajib kah, nang sunnah kah, nang mubah kah, nang makruh kah, nang haram kah? Ya Allah. Wa angkihu, kalimat wa angkihu itu nikahkan. Nikahkan. Artinya apa? Di sini yang paling mengetahui maslahat dan mafsadah sebuah pernikahan itu siapa? Wali. Walinya. Walinya. Kalau memang kita punya anak yang kita khawatirkan anak kita ini berbuat zina, maka wajib bagi walinya menikahkan. Kalau kada dinikahkan, kalau inya berzina, walinya ikut berdosa. Tapi mennya kada membawa kepada perzinahan, nah tergantung dari punya sunnah kah, mubah kah, makruh kah atau haram. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Nah ini masalah budak. Masalah budak. Sekarang budak itu sudah tidak ada. Ya kalau bahkan terakhir itu kan perbudakan itu ada di Mauritania, salah satu negara di padang pasir sana, itu namanya Mauritania. Terakhir sudah habis itu. In alimtum fihim khaira, kalau memang kalian mengetahui kebaikan pada pernikahan mereka. Kalau kada berduit budak apa, wa atuhum mimmalillah, maka berikanlah mereka dari harta Allah. Ada ulama mentafsirkan ayat ini dengan memberikan zakat. Kalau sekarang kada ada budak, siapa? Keluarga yang kada mampu, karyawan yang kada mampu, kada berduitan tapi hendak kawin. Nah, bagi yang mampu hendaklah menolong, membantunya. Di antara ulama ada mengatakan min malillahil ladzi atakum, dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian, itu adalah zakat. Jadi orang hendak kawin kada berduit, kalau inya kada kawin itu berbuat zina, maka boleh inya menerima zakat. Julungnya 10 juta, nah 10 juta. Cukup aja kalau kesan kawin, cukup aja. Ya kalau tergantung aja. Amunnya kawin di Jakarta bisa cukup. Amun kawin di kampung di hulu sungai, ya loh di kampung.
Berapa jar minta ijur? Atau salah aja jar 100.000 gitu. Nah, 10 juta banyak lebihannya. Ya aja. Ada aja, ya lah. 1 juta kan cukup kawin. Ya lah. Bahkan ulun pernah malam orang tuh berapa pian mintain jujuran nih anak pian salah aja ya berapa aja asal ada aja. Mengerti jujuran tuh kapan? Nang kabil tu nikah bi mahrin mazkur. Jar pangulu. Ikam aku nikahkan dengan si Anu bin si Anu dengan maharnya 10.000 lah 10.000 ya. Ya kalau itu yang wajib. Ya, berarti tagiham, mana jadi dalam duit ya. Untung ada buat dapat amplop ya lah 10.000 tunai ya. Itu yang wajib. Wajib itu dan itu milik si perempuan. Perkawinan yang paling berkah itu adalah perkawinan yang paling mudah maharnya. Kalau berduit, malah jadi Fatihah. Orang ini boleh juga mahar malah jadi Fatihah. Iya nyamannya sudah. Apalagi agama tuh nyaman benar biar. Nah bagi orang yang punya harta, punya kemampuan, makanya ayat ini wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Berikanlah mereka dari harta Allah yang dititipkan kepada kalian. Wah yang besi harta. Bantu. Ulun pernah ketemu orang datang, Ustaz. Ulun nih hendak kawin, cuma berduit kedada. Ulun banyak kan anak kawin kalau berduit itu cuma. Ulun gaya ya. Siapa kan orangnya? Mau lah biniannya, mau Ustaz. Orang tuanya bang. Nah ini masalahnya Ustaz aja. Mau kata nih orang tuanya nih menerima ulun. Tawakal Allah ayo. Kan berdatang lah sudah melamar belum belum melamarnya teh kada terima orang lamar dulu yang penting busiah ditolak sidin nang kayak apa bismillah tawakal Allah kita tolakan rumah sidin tapi lah hari ahad kina assalamualaikum next apa kabar baiknya ujar orang bahari jar ulun hendak batalam nyior silin paham juga. Oh, ini kah hasilnya orangnya? Nih. Aku nakoni orangnya Allah aja. Aku nasidin anak sini. Pak. Enggak boleh. Anu saja kada bersuara, kada menjawab iya, menjawab kada. Nah, juran bila binian nang bijangan tu kada menjawab iya tu berarti. Ya, ya. Ini supan ya karena sukut pikir bibinian tuh kalau masih bujangan ditakoni anak kawin kah anak-anak dia tapi pang apa ngaran jurang bahari itu tikar anak hancur dikuritisinya. Nah itu pertandakan pun kalau kisah orang bahari tah apa loh jadi kami takoni berdiam terus nanti lo kada jadi aja kada aku diterima oh jurang hakunai itu jangan ya nah itu jadi bantu. Masya Allah Pak Hajinya luar biasa. Allah yarham tidak meninggal. Aku sudah syuting jajan. Asal orang baik aja nang kau membimbing anakku. Tawakal Allah pas juga nang kehendak. Bolehkan ya kalau jalan tawakal Allah. Bismillah tawakal Allah kalau tolak. Alhamdulillah. Kayak apa orang menerima pun kada dile malamar aja balung. Wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Bantu mereka. Kalau sekarang kada ada perbudakan, karyawan, keluarga, tetangga. Asal bapak dah. Ya Allah. Mun kada bapak dah kada tahu bos. Pina rancak kada turun mina sakit kepala harus naik. Ditakoni oleh bos. Kenapa nih rancak kada turun? Oh no. Sekalinya kayaknya dari kawan tahu anak kawin sekalinya itu saja cuma kada ada duit nah jar bos cakap bapak ada ya Allah nya kada bapak ada itu penyakit dia. Setelah itu apa jadi kan ayat ini nih Pak ayat ke 32 33 ini solusi sudah menjelaskan itu kan
melarang zina di awal kan, yang itu kan, ya kalau bagaimana akibat orang berzina dan macam-macam itu semua, melarang pandangan. Solusinya ini ayat ke-32 dan 33. Kemudian wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Jangan kamu memaksa hamba-hamba perempuanmu untuk berzina. Jadi kebiasaan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu orang-orang kaya itu ada sebagian lah, bukan semuanya. Termasuk yang diceritakan dalam Asbabun Nuzul ini Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafik, kepalanya orang munafik nih. Berisi budak kalau ada 5-6 orang. Itu setiap hari disuruh berzina, duitnya diambil oleh bosnya, dipaksa. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan itu. Sekarang ada orang tua. Coba lu takoni dulu. Kira-kira menurut hati yang sempurna, hati yang beriman, hati yang fitrah manusia, ridha lah orang tua itu menyuruh anaknya, memaksa anaknya berzina. Hah? Kada. Ya kalau bahkan sakit hati, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan. Tapi ada sekarang orang tua yang memaksa anaknya untuk berzina secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Ada. Kayak betul? Hah? Anak ini sudah saatnya untuk kawin. Umpamanya ada besi anak perempuan. Umpama atau laki-laki perempuan. Anak ini saatnya sudah untuk kawin. Ada orang berdatang tolak sidin, berdatang macam-macam persyaratan bilang, sehingga sering ditolak akhirnya anak itu berzina. Itu kalau kata ulama bahwa orang tua itu memaksa anaknya untuk berzina. Secara tidak langsung. Ada anak lelakian bepada lawan itu, bah, ulun anak kawin, bah, kainakin dulu kawin tuh, kan berapa umur? 21. Ulun baik tahan lagi, kainakin dulu. Salawi kinahnya kawin umur. Tiba-tiba anaknya itu tadi karena kedatahan menahan nafsunya berzina. Nah, itu sama dengan orang tua yang memaksa anaknya untuk berzina. Sudah, kalau inyanu sudah, bismillah. Kemudian gawian lagi kayak apa nak kawin? Belum baik tahan lagi lah. Nah, sudah, tawakal Allah. Nah, itu cara orang tua memaksa anaknya berzina dengan cara tidak langsung. Banyak itu, Pak. Kalau di kita ini ada lah gitu lah. Hah? Ada. Karena alasan macam-macam. Ya Allah. Belum pas lagi loh, hai. Datang tuh belum selera abah lagi. Wah, belum selera. Akhirnya nanti anaknya terjerumus kepada perzinahan. Itu artinya ujar ulama, orang tua itu memaksa anaknya untuk berzina. Jadi ayat ini walaupun berbicara tentang dahulu kejadian orang-orang musyrik itu yang memaksa budak-budaknya untuk berzina demi untuk mendapatkan keuntungan materi, sekarang masih berlaku. Allah. Nah tadi wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Masih panjang kalau waktunya. Setengah jam lagi. Jangan kamu paksakan anak-anak perempuan. Kalau sekarang, kalau dulu itu hamba-hamba saya untuk berbuat zina. In aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya.
Karena fitrah manusia itu tidak akan senang berzina. Fitrah seorang laki-laki itu ingin menjadi kepala keluarga yang baik dan ayah yang baik. Itu fitrah laki-laki. Fitrah seorang perempuan ingin menjadi ibu yang baik terhadap anak-anak. Itu fitrahnya. Itu asalnya. Karena fitrah perempuan itu in aradana tahassunan. Di sini jangan salah menerjemahkan. Kalau salah menerjemahkan mengartikan jangan kamu paksakan anak-anak atau budak-budak kamu untuk berzina kalau mereka ingin menjaga diri. Salah. Padahal pada dasarnya memang perempuan itu menurut fitrahnya mereka tidak mau untuk berzina, mereka menolak. Tapi karena ditahan akhirnya tidak bisa menahannya. Lalu tergelincir. Untuk apa kamu memaksa itu? Litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Karena kamu menginginkan materi dunia. Jadi menjaga untuk tidak berzina. Dan mereka orang-orang kafir memaksa budak-budaknya berzina karena tujuan harta dunia. Bapak Ibu, satu saat umpamanya karena perkawinan itu baik bisa untuk maslahat si yang kawin dan kedua orang tuanya, dan bisa perkawinan itu maslahatnya hanya kepada orang tuanya, maka akhirnya terjadi pemaksaan. Ada punya anak perempuan yang memang sudah saatnya untuk kawin, dilamar oleh orang biasa-biasa saja karena anak cantiknya luar biasa umpamanya, lalu oleh orang tua ditolak karena melihat yang datang ini pakai kendaraan. Begitu datang yang pakai mobil mewah langsung diterima. Nah itu ma'aradat dunya. Padahal Nabi kita SAW menjelaskan tungkahul mar'atu li arba'. Ya kalau lah, nah, karena 4 ujungnya apa? Pertama 5 ya, li jamaliha wa li syarafiha, kemudian li nasabiha, kemudian lidi ya, karena agamanya. Jadi yang menjadi timbangan barometer dalam mencari pasangan itu adalah agama. Yang pertama itu agama. Yang pertama itu agama. Kalau sudah agamanya bagus, orangnya cantik, ya Allah, punya nasab yang baik, sugih pulang, berarti itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Insyaallah sudah tuh. Jangan ditolak lagi itu. Ya. Jadi jangan menjadikan dunia materi itu sebagai barometer. Tapi kalau itu dikasih, syukuri. Ya Allah. Wa may yukrihunna, dan perempuan-perempuan tadi yang dipaksa, satu, atau orang-orang yang memaksa untuk memperbuat zina tadi karena dipaksa, kan ada bisa secara langsung, bisakah kadang. Fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurun rahim. Allah setelahnya itu kalau dia sudah sadar, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Pintu ampunan masih terbuka. Nyaman kali Islam tuh? Nyaman. Tapi pang bujur-bujur nak ampeh, ya Allah. Nah, selama matahari masih terbit di timur, selama roh belum sampai ke tenggorokan, pintu ampunan dari Allah masih terbuka. Kenapa? Karena Allah itu Rahim, Maha Kasih sayang. Allah, ajaran agama mana yang sempurna seperti ya Allah, luar biasa. Di sini dibahas oleh beliau tentang kalau kalian tahu untuk mereka itu kalau dinikahkan akan membawa kebaikan.
Di antaranya adalah yang kebaikan yang dimaksud itu adalah amanah. Orangnya jujur, ini nang pecang kita bantu, pecang kita kawinkan ini orangnya jujur. Nang kedua kawa kainainya bagawi gasan mau kursi keluarganya. Kawa bagawi. Nang seterusnya dan nang ini lebih penting membuat agamanya semakin baik. Semakin baik. Yang ketiga, yang seterusnya adalah kawa dia menciptakan lahan pekerjaan untuk orang lain. Nah, ini luar biasa nih ya Allah. Allah. Sudah bunyi tadi lah. Sudah ya ini sudah dulu. Allah. Mudah-mudahan setiap kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu hati kita lembut. Dan kita menyadari bahwa Allah itu menginginkan kebaikan lawan kita. Allah itu sudah memberikan segalanya buat kita untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Tidak ada satu kesulitan pun kecuali ada jalan keluarnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran, baik pun secara langsung atau tidak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kepada keluarga kita dan kita yang pernah tergelincir, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, dengan betul-betul kita ingin kembali kepada Allah. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita dan Allah jagakan kita dan keluarga kita ke depannya daripada kemaksiatan sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang husnul khatimah dan tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita berada di hari kiamat. Dan juga kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang dulu mungkin bersama kita di majlis-majlis ta'lim, di masjid-masjid, di tempat-tempat kebaikan yang mereka sekarang berada di alam barzakh, di alam kubur. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kepada mereka sehingga kubur-kubur mereka menjadi raudhatun min riyadhil jannah, taman daripada taman surga. Begitu juga kepada orang tua kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai selama mereka berada di dunia dulu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.